Nah, oke, teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus ya mengenai updatean pemain-pemain keturunan yang akan membela timnas di kualifikasi Piala Dunia ini. Nah, kemarin kalian sudah tahu update-nya ya, ada dua sosok pemain, yakni Ratna Rorotpangon dan juga Shane Patinama yang sudah tiba di Indonesia, tepatnya di Bali. Dan menurut saya ada momen atau poin yang menarik yang ingin saya bahas ya mengenai sosok Shane Patinama terlebih dahulu. Nah, menurut saya banyak kemarin yang ya mungkin meremehkan ya bagaimana Shane Patinama ini salah klub ya, karena klubnya saat ini Cassiopen ya di Liga Belanda harus terdegradasi ya. Kemudian bagaimana kiprahnya bersama timnas ya, itu banyak yang dalam tanda kutip ya menyepelekan karena dia selalu menjadi cadangan, dan dianggap ya lagi-lagi ya dianggap ini adalah naturalisasi yang gagal ya, atau pemain yang gagal di timnas Indonesia. Nah, menurut saya akan sangat seru agar cakrawala kita terbuka mengenai Shane Patinama ini. Oke, saya harap teman-teman ya bisa fokus kemudian mendengarkan dengan baik. Jangan lupa untuk membantu channel ini ya. Silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, kita langsung saja bahas mengenai sosok Shane Patinama terlebih dahulu. Nah, ketika dirinya menjadi bagian timnas Indonesia awal sekali, teman-teman ingat di mana debut Patinama dan lawan siapa? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dia sangat nervous sekali dan dia merasakan ya apa yang menjadi perasaan ketika ya mendiang ayahnya ya, kemudian memberikan ya saran, kemudian memberikan nasihat bahwa suatu saat kamu harus membela tim. Dan Patinama ini sepertinya juga tidak seperti pemain lain ya, yang jalannya mulus sekali bersama timnas Indonesia ya, tidak mendapatkan penilaian yang berlebihan ya seperti J.I. Jos ataupun Justin Hubner, ataupun ketika debutnya seperti sosok Rafael Struijk ya, itu tidak memiliki momen seperti itu, hanya biasa-biasa saja. Ditambah lagi ya, Shane Patinama ini ya ketika menjadi bagian timnas itu memang ada beberapa kendala ya, untuk debut, untuk bagaimana dirinya menjadi starter ya, seperti riwayat cedera, kemudian juga tidak mendapatkan izin klub ya, kemudian juga harus absen beberapa laga timnas ya, karena memang riwayat-riwayat tersebut ya memang tidak semulus beberapa pemain. Tetapi yang menjadi poin bagusnya dari sosok Patinama yang harus ditiru oleh pemain-pemain, mungkin pemain keturunan yang lain, kemudian juga bagaimana sikapnya dan juga bagaimana attitude serta kemampuannya di luar lapangan dan konsistensinya ya, komitmennya terhadap Indonesia, itu yang patut diacungi jempol ya. Dari segi medsos, pemain ini memang tidak terlalu ya over lah, biasa saja, ada standar pada umum pemain profesional lah. Nah, kemudian selanjutnya ya, dia pun ya kalau dilihat saat ini itu memang ingin sekali ya untuk mendapatkan jam terbang di Indonesia ya bersama timnas. Itu terbukti walaupun pemanggilan kemarin sudah diumumkan ya, kemudian dia sebenarnya masih memiliki waktu yang jelas ya untuk mungkin berkumpul bersama keluarga di Belanda ya, kemudian menghabiskan waktu mungkin di Belgia ya, itu masih ada waktu sekali. Tapi dia dengan apa yang sudah menjadi niat bulatnya ya, bahwa dia ingin berkompetisi masuk di starter, walaupun nanti itu menjadi tugas Sintayong yang menentukan kesebelasannya, tetapi yang menjadi hal bagusnya Shane Patinama ketika datang di Bali ya, dia bukan hanya liburan, tetapi kalian bisa lihat dari story kemudian postingan, pagi dia harus jogging, kemudian siangnya dia nge-gym lagi ya, kemudian malamnya dia jogging lagi ya. Itu yang membedakan ya menurut saya sosok Shane Patinama ini dengan beberapa pemain lain ya. Bukan berarti pemain lain ini komitmennya tidak sama, tetapi menurut saya ini sudah beruntut ya, ataupun sudah urut ya bagaimana dirinya mengikuti nasihat keluarganya, kemudian termasuk ayahnya ya, kemudian komitmennya terhadap Indonesia. Jadi dari sini kita dapat melihat dan juga menyimpulkan bahwa sebenarnya
Dari segi nasionalis ya, sosok Shane Patinama ini tidak bisa diragukan lagi. Tidak bisa dibayar dengan uang saja. Ini pengorbanan menurut saya bagaimana dirinya datang ke Indonesia, kemudian adaptasi cuaca ya, kemudian makanan, serta mempertahankan fisiknya ya agar tetap bugar. Ini menurut saya patut diacungi jempol ya. Apapun yang terjadi ya, apakah dia nanti akan menjadi starter saat melawan Irak ataupun tidak ya, kemudian saat melawan Filipina, ya menurut saya ini sudah menjadi poin plus. Karena apa ya? Lagi-lagi ini kaitannya ya agar para pemain lain ya, termasuk pemain-pemain lokal ini bisa mencontoh ya bahwa persiapannya ini ya untuk membela timnas Indonesia tidak main-main, kompetisinya itu tidak main-main. Jadi yang beranggapan wajar pemain-pemain lokal ini kalah dalam hal ini memang pemain keturunan itu berlaga di luar negeri, kemudian segi kualitas skill di atas rata-rata. Sebenarnya ini bisa jadi acuan bahwa sebenarnya seperti sosok Shane Patinama ini untuk menghasilkan skill di atas rata-rata, fisik di atas rata-rata, jam terbang yang tinggi bersama klub ya, itu ya seperti ini, dia mempertahankan fisiknya, mempertahankan kebugarannya, di sela-sela dia libur. Nah, ini lagi-lagi hal yang sangat bagus dan terbukti ya, semenjak ya Shane Patinama ini memposting beberapa kesehariannya di Bali ya dengan menjaga fisiknya. Ini ada impactnya dengan beberapa pemain lain. Seperti Ricky Kambuaya. Nah, dia harus naik turun ke bukit ya. Kemudian juga Yance bersaudara Yakob ya, Isayuri bersaudara ya, Yakob dan juga Yance itu harus melakukan beberapa latihan keras di pantai ya. Belum lagi ada beberapa pemain lainnya yang saat ini sudah bersiap ya untuk selalu ya menjadi bagian penting ya agar bisa berkompetisi di level starting ini. Levelnya sudah sangat bagus sekali teman-teman saat ini dan lagi-lagi ini menjadi hal yang sangat bagus. Oke, itu untuk sosok Shane Patinama ya. Kemudian selanjutnya ini untuk sosok Ragnar Oratmangun ya. Nah, Ragnar Oratmangun juga sudah sampai dan dirinya pun juga sudah menjadi apa ya bisa dibilang dambaan baru lah bagi supporter timnas Indonesia karena memang dirinya saat ini bersama Fortuna Sittard ya selalu bermain ya walaupun mungkin dia dimasukkan di menit 65 70 tapi dia konsisten bermain dan membantu timnya meraih kemenangan. Ini menjadi hal yang sangat bagus. Dirinya saat ini sudah tiba di Bali dan dia menyusul Patinama ya. Tadi pagi saya melihat story-nya sudah mulai latihan ya, kemudian nge-gym dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa komitmen mereka untuk menjaga fisik, kemudian dia ingin menampilkan yang terbaik demi timnas Indonesia, demi Garuda, ya untuk membantu kita untuk lebih terbang tinggi. Ini sudah dibuktikan. Jadi yang masih beranggapan para pemain keturunan tidak nasionalis, para pemain keturunan hanya numpang nama, numpang pamor dan sebagainya hanya untuk mencari viewers, itu tidak benar. Nah, jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Apa yang sudah saya sampaikan ini semoga bisa kalian simak baik-baik dan semoga saja ini akan menjadi apa ya gambaran level kita untuk 2 sampai 4 tahun ke depan itu semakin naik. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan beberapa ya perjuangan para pemain keturunan Shane Patinama dan juga sosok Ragnar yang sudah tiba di Indonesia? Apakah kalian yakin dua pemain ini akan menjadi pembeda ya, saat melawan Irak dan juga Filipina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Mas Indonesia.